Welcome to my channel. Halo, selamat hari Rabu dan juga salam sehat untuk kalian dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Ya, mungkin kalian yang tidak baca judul atau thumbnail bertanya-tanya bahasan apa yang akan gua paparkan ke kalian kali ini. Kalau sebelum atau video terakhir gue bahas soal sepak bola Eropa, kalau sebelum-sebelumnya lagi soal timnas, nah kali ini gue akan padukan. Jadi di video kali ini gue akan bahas dua topik, satu terkait dengan AS Roma, sedikit gue akan ulas, dan juga tentunya dari tim nasional Indonesia yang terus berbenah, tentunya untuk menyiapkan tim nasional Indonesia untuk di kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam nanti back to back di bulan Maret, dan juga di Piala Asia U23, dan juga untuk event-event seterusnya. Oke, gue mulai mungkin sedikit dulu dari AS Roma ya, karena ini adalah tim favorit gue. Nanti gue baru akan ke timnas ya, terkait dengan proses juga naturalisasi, dan juga ada kabar terbaru dari Sintayong. Oke, pertama soal AS Roma dulu, seperti gue sampaikan tadi. Jadi ada yang menarik ya, karena terjadi transisi dari Mourinho ke Daniel De Rossi, dan tentu banyak dari kita juga yang agak kecewa, mungkin juga ada yang enggak ya. Terus kemudian bertanya-tanya seperti apa kiprah Daniel De Rossi di kursi kepelatihan AS Roma, karena jujur gue juga sangat ngefans dan sangat respect dengan Daniel De Rossi, jadi gue agak susah juga. Sementara gue juga ya cukup senang lah dengan Jose Mourinho. Nah ternyata 2-3 pertandingan ini mulai mempolarisasi dari Romanisti. Ada yang mulai bisa move on dari Mourinho, ada juga yang tetap merindukan sosok Mourinho ya. Jadi selalu seperti itu, biasa ada transformasi, bukan hanya di capres saja, selalu ada membandingkan presiden dulu dan sekarang, tapi juga di AS Roma juga. Nah jujur gue adalah orang yang mulai melihat ada secercah harapan di bawah Daniel De Rossi, tapi gue tidak mau terbelah dua, gontok-gontokan pro atau anti ini segala macam gitu, enggak ya. Tapi gue lebih ingin membeberkan fakta ke kalian bahwasannya gini, secara umum gue harus mengatakan banyak terima kasih kepada Jose Mourinho. Seperti mungkin di flyer-flyer atau video potongan yang kalian lihat, banyak yang telah dilakukan oleh Mourinho selama mungkin sekitar 2,5 tahun ya di Olimpico. Pertama, bagaimana dia membangun skuad ini, kemudian mendatangkan pemain-pemain yang dulu hanya menjadi mimpi bagi Romanisti, seperti Lukaku, Dybala. Ini kan bukan nama-nama yang gampang untuk didatangkan dengan kapital yang terbatas ya. Kemudian juga Olimpico ada data, fakta. Jadi jangan anti data ya, data itu justru awal dari kita memberikan pemaparan atau menganalisa suatu masalah. Itu juga semakin tinggi tingkat okupasinya. Tentunya ini kita bicara juga multiplier effect. Ketika banyak penonton yang datang, tentu penghasilan naik. Tentu dengan banyaknya mata atau awareness terhadap tim ini, tentunya juga ini menjadi bargaining power bagi sponsor untuk mendapatkan nilai lebih tinggi. Jadi multipliernya efek. Dan tentunya yang juga harus kita ingat, kita harus mengatakan terima kasih kepada Mourinho adalah bagaimana dia memberikan trofi Conference League setelah puasa berapa? 14 tahun kalau nggak salah ya. Pokoknya udah lama. Dan gue ingat waktu bikin video ini juga banyak banget yang mengapresiasi, walaupun banyak orang yang mengatakan ini piala A, piala B, piala cilok lah segala macam. Gue percaya kita nggak peduli soal itu. Jadi, tapi juga tentunya banyak kekurangan dari Mourinho yang gue rasa diisi sekarang oleh DDR. Salah satunya adalah bagaimana DDR langsung melakukan perombakan dalam segi teknis. Ya, jadi memang ada update kontemporer atau update masa kini lah yang membuat AS Roma lebih bergairah. Gue bukan menyimpulkan DDR sudah sukses ya. Nanti akan gue paparkan juga ya. Tapi paling enggak dia udah langsung punya rundown yang jelas. Salah satunya yang dilakukan adalah mengubah dari 3 back menjadi 4 back khusus untuk Roma. Kenapa? Kalau lu punya 3 back seperti City ya. City kan suka memainkan false 4 back. Jadi kadang-kadang 4 back, tapi kemudian John Stones-nya banyak naik ke depan untuk membantu DM.
Kenapa? Karena mereka punya back yang atau sistem yang sangat compact. Nah, kalau Roma kan kita harus melihat tidak seperti itu, sehingga akhirnya dia perkuat lini pertahanan dengan 4 back dan akhirnya lebih stabil. Ini terbukti dari data primer yang gue ambil dari sini. Ball position Roma itu slightly meningkat. Ya, kalau kita lihat dari pertandingan pertama menghadapi Hellas Verona itu 62%, kemudian menghadapi Salernitana juga 62%, dan terakhir menghadapi Cagliari 53%. Secara rata-rata ball position AS Roma adalah 59%. Nah, bukan hanya itu, tapi kedua create chances-nya juga meningkat. Di pertandingan pertama 2 shot on goal, di pertandingan kedua 2 shot on goal, dan di pertandingan ketiga menjadi 6 shot on goal dan 4 diantaranya berbuah gol. Jadi efektivitasnya yang paling meningkat ini, teman-teman. Jadi 2 shot on goal di pertandingan pertama, dua-duanya jadi gol. 2 shot on goal di pertandingan kedua menghadapi Salernitana, juga dua-duanya jadi gol. Dan di pertandingan terakhir menghadapi Cagliari, 6 kali shot on goal, setengah lusin, 4 diantaranya jadi gol. Jadi ada perbaikan yang memang kita lihat sangat signifikan. Dan ini membuat kemudian posisi di Clasifico itu naik cukup drastis. Dari game week 20 itu terakhir kali ketika kita kalah dari Milan 3-1, itu ada di peringkat ke-9 dengan toren 29 poin. Dan dengan 3 kemenangan beruntun, artinya kita dapat tambahan 9 poin menjadi 38, dan peringkatnya dari 9 naik ke 5. Ya, termasuk juga tentunya melewati dari rival sekota Roma yaitu Lazio. Nah, tapi satu tantangan ataupun mungkin bukan tantangan, tapi satu pertanyaan yang mengapung di sini atau statement, memang lawan-lawannya masih relatif sangat mudah ya. Kalau kita lihat ini kan Hellas Verona, Salernitana, dan Cagliari ini adalah tim-tim papan bawah. Kalau kita lihat Salernitana paling bawah, kemudian Cagliari itu nomor 18 atau 3 terbawah, dan Verona 17, 4 terbawah. Tentunya nanti ujiannya akan dilihat menghadapi Inter Milan di Giornata ke-24 atau Giornata nanti yang berikutnya tanggal 11. Jadi weekend nanti. Tentunya dari sini kita akan lihat. Mungkin kita juga tidak akan mudah mengalahkan Inter Milan. Seri aja menurut gue udah bagus. Tapi seandainya kita bisa menunjukkan bahwa kita punya mental, punya game plan yang bagus, syukur-syukur seri minimal ya. Gue realistis. Gue rasa ya kita mulai harus bisa menatap masa yang baru di bawah Daniel De Rossi, meskipun kita akan mengatakan selalu terima kasih kepada Jose Mourinho, karena dari dia pun banyak pemain bagus, banyak mental yang ditularkan ke AS Roma saat ini. Oke, itu dari Roma, jadi nggak terlalu banyak, mungkin lumayan ya. Kita akan ke tim nasional. Nah, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Jadi kalau kalian suka Roma dan suka timnas, ini pas banget ini. Ada perkembangan terbaru terkait dengan 2 hal. Pertama soal soal pemain diaspora yang akan mulai masuk. Jadi ada 3 nama yang mulai ditunggu-tunggu oleh fans tim nasional Indonesia, yaitu Nathan Chow Aun, kemudian juga Ragnar Oratmangun, dan juga Tom Haye. Yang pertama kita tahu sudah selesai menurut Esko PSSI, jadi sudah oke. Cuman memang saat itu dia kan saat ini membela Swansea ya, jadi masih sedang sibuk-sibuknya, sedang festive period waktu itu ya, waktu akhir tahun sebelum dia dipinjamkan ke Heerenveen awal bulan tahun ini, sehingga waktu itu belum sempat prosesnya. Nah, nanti ini tinggal kemarin sudah ada lampu hijau dari Heerenveen untuk segera merampungkan masalah masalah naturalisasi ini, karena ini kan prosesnya naturalisasi ya. Nanti setelah dia jadi pemain Indonesia, kita akan mengatakan dia pemain Indonesia gitu ya. Jadi tinggal nunggu waktu. Nah, sementara kalau untuk 2 nama lagi, Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye, ini memang sebenarnya prosesnya juga sudah selesai, ya kan, sudah selesai. Cuman menurut Arya Sinulinga, SK PSSI, sayangnya untuk ini kan harus diajukan ke DPR dulu prosesnya, tapi DPR lagi reses karena mungkin ya mau pemilihan umum lah nanti tanggal 14 Februari ya. Jadi masih libur dulu. Jadi mungkin Maret nanti baru akan diajukan ke DPR dan terus prosesnya sampai dengan pelantikan ya, pengangkatan atau peresmian mereka jadi warga negara Indonesia. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat profil dari ketiga pemain ini macam-macam ya. Nathan itu left back, usia masih cukup muda, 22 tahun. Ini agak mungkin menjadi question yang mungkin kalian juga bisa memberikan komen kenapa ya Sintayong ini mengumpulkan left back, karena udah ada Pratama Arhan, kemudian ada Sen Patinama. Sen Patinama juga udah dapat klub ya
kemudian juga sekarang lagi Nathan ya. Tentu sekali lagi ya kita boleh mempertanyakan, tapi mereka lebih tahu dan mereka lebih pinter. Nggak ada masalah kita mempertanyakan. Cuman pasti tentunya Sintayong dalam naturalisasi ini atau siapapun ya, gua nggak tahu, harusnya sih Sintayong ya, pasti punya plan yang sudah ada di kepala dia. Nah kemudian Ragnar Ortmangun ini juga salah satu yang kita perlukan karena pemain yang punya otak dalam menyalurkan, yang menjadi pemain yang menjadi otak dalam menyalurkan bola ke depan. Perannya sebagai apa namanya, sebagai gelandang serang. Ragnar Ortmangun usia 26 tahun ya kan itu kan. Nah, kemudian ya, dan juga tentunya Tom Haye, ini pemain yang gelandang box to box, main serba bisa, usianya memang sudah 28 tahun, tapi kalau kita lihat memang dia cukup cukup reguler lah di Heerenveen. Jadi nanti dia akan steam nih dengan Ragnar Ortmangun. Walaupun Ragnar statusnya pinjaman dan musim ini pun dia sudah main tampil 14 kali dengan 2 gol ya. Jadi kita akan lihat, mudah-mudahan secepat mungkin proses naturalisasi dari pemain tersebut bisa terlaksana sehingga kita nanti bisa menatap laga menghadapi Vietnam. Mudah-mudahan bisa ya, atau minimal leg kedua Vietnam itu mereka sudah bisa tampil membela tim nasional Indonesia dan bisa menunjukkan dan membantu kita untuk menang dan lolos ke round berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Dan terakhir ada kabar, ini nggak tahu, masih simpang siur, katanya Sintayong akan langsung ke Eropa untuk berburu striker yang punya darah Indonesia. Dan ini kan yang menjadi pertanyaan juga dari para netizen, kenapa sih kok nggak cari striker? Dan kemarin juga kita lihat kita short out atau kekurangan striker. Jadi mudah-mudahan semua proses ini lancar, dan juga gue bersyukur kemarin apa yang kita gadang-gadang, apa yang kita khawatirkan tidak terjadi, apa yang kita harapkan justru terjadi. Sintayong ternyata sudah quote by quote menyelesaikan, settle down dengan Erick Thohir terkait dengan permasalahan kontrak dan sebagainya. Ternyata memang betul itu hanya dipelintir atau terpelintir oleh media, padahal tidak apa-apa. Hanya ada beberapa orang yang mengambil keuntungan dari kisru tersebut. Mudah-mudahan kita jangan, karena IQ kalian semuanya di atas 100. Terima kasih, salam sehat, ciao.